Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Apriani, NIM 19060260066 dari kelas Sosiologi 3B, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu dan Ilmu Politik, FISIP, UIN Wali Songo, Semarang. Nah, di sini kita akan belajar tentang uji distribusi normal dan regresi linier sederhana. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang uji distribusi normal. Untuk pengetahuan, uji distribusi normal adalah apabila data tersebut bisa dipolakan dengan pola tertentu. Data yang berdistribusi normal membuat kita bisa memprediksi data selanjutnya. Nah, di sini saya sudah mempunyai data motivasi dan prestasi. Data X yaitu motivasi dan data Y yaitu prestasi. Nah, selanjutnya untuk memulai distribusi normal, kita copy dulu datanya. Lalu kita paste di data view. Kita paste. Nah, ini sudah terpaste. Selanjutnya kita ganti dulu namanya. Tadi data yang pertama adalah motivasi dan data kedua adalah prestasi. Motivasi, prestasi. Nah, dari data yang di Microsoft Excel itu tidak ada desimalnya ya, jadi di SPSS kita hilangkan dulu desimalnya jadi 0. Ini jadi 0. Ini sudah benar tipenya numerik ya. Nah, selanjutnya untuk memulai uji normalitas, di sini kita memerlukan satu data lagi, yaitu data residual. Data residual adalah selisih antara nilai duga atau predicted value dengan nilai pengamatan sebenarnya apabila data yang digunakan adalah data sampel. Nah, sebelum memulai uji normalitasnya, kita harus mengeluarkan residualnya dulu. Kalau kita punya 1X dan 1Y, kita menggunakan regresi, kita punya suatu persamaan atau rumus yang bisa memprediksi Y dengan X tertentu yang kita tentukan sendiri. Nah, residual tersebut adalah selisih data dari prediksi data aslinya. Cara mengeluarkan data residualnya dengan klik analyze. Nah, kita klik analyze. Lalu kita masuk ke regression dan kita pilih linear. Lalu diklik. Nah, sudah keluar. Di sini kita lihat linear regression. Ada dependent dan independent. Independent adalah data yang mempengaruhi, yaitu nilai X, dan dependent adalah data yang dipengaruhi atau nilai Y. Nah, tadi motivasi adalah nilai independent karena motivasi adalah X dan prestasi adalah nilai dari data dependent karena prestasi adalah Y. Nah, kita masukkan dulu. Sudah. Setelah itu kita klik save. Save dan kita centang unstandardized. Nih yang pertama. Cukup ini saja. Lalu langsung ke continue. Nah, setelah itu kita pilih oke. Dan kita kembali ke data editor.
Sekarang sudah muncul residualnya ya. Kita ganti dulu namanya. Ini jadi residual. Sebelumnya saya akan menghapus hasil data di output supaya nanti tidak menumpuk. Ini sebenarnya bisa dihapus langsung pakai Ctrl Alt terus delete, tapi karena tangan kiri saya pegang HP untuk audio, jadi saya hapus manual saja. Kita kembali lagi ke data editor. Nah, udah ya. Lalu kita masuk ke uji normalitas data. Caranya yaitu klik analyze, lalu kemudian klik non-parametric test, lalu pilih legacy dialogs dan pilih sampel KS. Sampel KS ini atau Kolmogorov-Smirnov. Kita klik langsung. Selanjutnya kita langsung masukkan unstandardized predicted value atau residual ini ke test variable list. Sudah dimasukkan. Setelah itu kita pilih option. Lalu pastikan bahwa residualnya adalah normal. Nah, ini sudah normal. Lalu klik OK. Lalu muncullah di output. Di output ini sudah keluar ada normal parameter, most extreme differences, test statistik, dan signifikan. Nilai signifikan di sini kita dapat 0,126. Ini di depan koma itu ada nolnya, tapi tidak dilihatkan. Nah, data gimana cara mengujinya? Data residual ini berdistribusi normal jika hasilnya melebihi alfa. Alfa adalah toleransi error, tingkat kesalahan yang kita gunakan biasanya adalah 5% atau 0,05. Nah, alfa itu maksimal adalah 10%. 10%, kalau lebih dari 10% itu dirasa kurang bisa dipercaya karena peluang kesalahannya besar. Nah, ini nilai signifikannya 0,126 itu melebihi nilai alfa. Melebihi nilai alfa ya. Jadi ini distribusinya adalah normal. Distribusinya normal. The distribution is normal. Nah, ya. Nah, nanti selanjutnya kita akan menuju ke regresi linear sederhana. Nah, selanjutnya ada regresi linear sederhana. Regresi linear ini sebenarnya ada dua, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Kenapa dinamakan regresi linear sederhana? Karena menggunakan 1x dan 1y. Dan regresi linear berganda menggunakan lebih dari 1x dan y. Dalam penjelasannya sendiri, regresi linear sederhana adalah
suatu metode statistika untuk menguji hubungan antar variabel, di mana variabel Y sebagai variabel respon atau variabel tak bebas, dan variabel X sebagai prediktor atau variabel bebas. Nah, di sini kita sudah membuka SPSS 24 dan ada Excel dan sudah ada datanya. Sebelumnya kita copy dulu data dari Excel ke SPSS ke data view ya. Setelah sudah tercopy, kita ganti dulu namanya di variable view, motivasi dan prestasi. Motivasi dan prestasi. Ya. Ini tipenya sudah numerik, desimalnya kita jadikan 0 semua. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke data view, data editor. Nah, sekarang kita analisis regresi linear. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu klik analyze. Setelah itu kemudian masuk ke regression dan kita pilih linear. Pilih linear. Setelah itu masukkan motivasi ke independen, karena motivasi itu yang memengaruhi prestasi, jadi motivasi independen dan prestasi ke dependen. Nah, setelah itu kita pastikan dulu metode yang digunakan adalah enter. Sudah ya, ini langsung enter. Setelah itu kita masuk ke statistik. Ke statistik kita pastikan estimates tercentang dan model fit tercentang juga. Ini kita lewati aja, langsung pilih continue dan langsung ke option. Di sini langsung ke use probability of F, ini tercentang, dan include constant in equation, lalu exclude case least with. Di sini 0,05. 0,05 ini adalah alpha yang merupakan toleransi kesalahan. Pastikan ini semua use probability of F, include constant in equation, dan exclude case least with ini sudah tercentang. Lalu kita pilih continue dan pilih OK. Maka langsung muncul di output. Ini ada variable enter, model summary, dan ANOVA, lalu coefficient. Nah, ini variable enter kita abaikan ya. Kita akan menganalisis model summary, ANOVA, dan coefficient. Ya. Nah, model summary di sini yang kita analisis adalah R square atau R kuadrat. Nah, R kuadrat di sini kita dapatkan 0,611. Dan yang ANOVA kita analisis yang nilai signifikannya yaitu 0,003. Lalu koefisien yang dianalisis adalah unstandardized yang di kolom B ini 0,789. Lalu langsung saja kita
analisis, yaitu R kuadrat 0,611 dan dikalikan 100%. Ya. Nilai koefisien determinasi atau R-square, kontribusi atau sumbangan variabel motivasi stimulan dengan prestasi. 0,611 dikali 100% sama dengan 61,1%. Artinya variabel motivasi stimulan terhadap prestasi sebesar 61,1%. Sedangkan sisanya yaitu 100% dikurangi 61,1%, yaitu 38,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu adjust R-square dalam data ini memiliki ketepatan yang dibutuhkan nilai kisaran 0 hingga 1, yaitu 0,782 ini. Ketepatannya adalah baik karena masih berada di rentan 0 sampai 1. Nah, selanjutnya kita analisis yang ANOVA. Yang ANOVA ini dianalisisnya signifikan, nilai signifikan. Nilai signifikan yang kita dapatkan adalah 0,003, yaitu kurang dari alfa. Alfanya sendiri adalah 0,05. Terdapat berarti artinya terdapat pengaruh signifikan dengan taraf signifikasi 5%. Selanjutnya kita analisis koefisien. Koefisien di sini yang dianalisis adalah unstandardized di kolom B, yaitu 0,789. Konstan motivasi 0,789 dikali 100 sama dengan 78,9%. Artinya jika motivasi berpengaruh positif, ini positif dengan prestasi. Jika motivasi mengalami kenaikan, maka motivasi akan mengalami jika motivasi mengalami kenaikan, maka prestasi juga akan mengalami kenaikan. Nah, sudah ya, ini sudah kita analisis semua. Sekian pembelajaran tentang uji distribusi normal dan regresi linear sederhana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.